Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, di awal majelis ini perkenankan saya memohon izin untuk ta'aruf. Kenapa dalam spanduk itu saya disebut Ustadz Viral yang membahas tentang keminangan orang Minang. Kenapa sih keminangan orang Minang itu? Saya ini memang kelahiran kota Medan. Lahir besar di Medan. Dan alhamdulillah kedua orang tua saya berasal daripada kota Pariaman. Ibu sukunya Tanjung, ayah sukunya Mandailiang. Setelah gempa 2009 saya baru hijrah dari Medan ke Pariaman. Berawal daripada renungan saya di tahun 2000. Ketika saya masih di Medan, tahun 2000 saya pulang kampung ke Pariaman ingin mengerjakan sholat subuh. Mirisnya ketika waktu sholat subuh itu warga desa tidak ada yang ke surau. Kita orang rantau, kita yang buka surau. Hidupkan lampu, buka pintu, hidupkan lampu. Lihat tikar berserakan, lantai tebal dengan abu, di atap banyak sarang laba-laba, di ujung surau di dalam itu berserak kertas BT. Ketika itu tasirok jantung ambo. Saya bergumam dalam hati, ya Allah ya Rabbi. Sejak tahun 95 selagi lajang saya berdakwah ke negeri orang. Di Cilacap sudah pernah, di Medan, di Mandailing Natal, di Aceh, sampai ke Malaysia. Orang bilang orang Minang itu agamanya kuat. Orang bilang kalau orang Minang pasti Islam. Tapi jangan lupa, itu dulu orang Minang pasti Islam itu dulu. Tahu enggak Bapak Ibu sekalian, orang Minang sekarang sudah banyak yang jadi pendeta. Pernah dengar? Siapa namanya Pak? Yanwardi Koto, orang Lubuk Basuang, pendeta, punya gereja di Jakarta, gereja di Mangga Dua, gereja orang Minangkabau. Jadi dulu pemuda lalu di surau dulu. Dulu falsafah kita orang Minang, adat bersendikan syarak bersendikan kitabullah, syarak mengata, adat memakai, itu dulu. Apa iya? Sekarang tidak. Makanya saya katakan kalau laki-laki Minangkabau orang Baradai panuah surau kokok yo Baradai orang Minangkabau. Ota yang banyak kini. Silahkan nenek mama doko sidang ambo silahkan. Orang Minang kini banyak gadang ota. Bukan ambo banci orang Minang Pak Ibu ndak. Kecil orang di Facebook, Ustadz Erwin ini baa kok dendam bana orang Minang nyo, bakasam bana orang Minang. Bukan dendam, dek sayang ambo makonyo bantu aku ambo ceramah. Dek apa? Sok jantung ambo setelah ambo tinggal di kampung jantungan, sok jantung. Ndak picayo, raso ndak picayo. Banyak raso picayo. Di Medan, Bapak Ibu sekalian, dekat saya tinggal Masjid Gang Kuba namanya, Masjid Kuba di jalan utama yang bertembusan dengan jalan Halat Kota Maksum. Kalau Bapak Ibu pernah ke Kota Medan dekat Masjid Raya, wirid subuh dilaksanakan seminggu 3 kali. Wirid subuh berapa yang hadir? Tidak banyak, cuman 300 orang wirid subuh. Coba tanya di tanah datar, kalau ada wirid subuh berapa yang datang? Jujur saja. Mana alim ulama nagari tanah datar? Mana alim ulama Minangkabau?
Mana masjid orang Minangkabau yang rami waktu subuh? Nyaris cuma cerita dulu. Di Medan kami bertetangga dengan orang Batak Kristen, Cina Kristen. Berbanding banyak jumlah gereja dengan masjid. Tapi alhamdulillah wirid subuh 300 orang yang datang. Di nagari awak Minangkabau yang punya falsafah adai basandijo sarak basandijo kitabullah, sarak mangato adai memakai musaji bantu keranda mai kini. Bakok keranda mai istilah kalau dalam sebuah negeri, ini cerita karangan saya aja. Umpama dalam sebuah nagari, wali nagari mengajak rakyatnya, warganya, wahai mari warga nagari, kita berjibaku gotong royong untuk membuat keranda mayit. Yang punya harta sumbangkan hartanya, yang punya pikiran sumbangkan pikirannya, yang punya tenaga sumbangkan tenaganya. Mari kita rancang keranda mayat yang nyaman bagi mayat, pakai spring bed, AC, CCTV, remote control, ya, pakai wifi, ya, supaya nyaman keranda mayatnya di dalam. Akhirnya berjibakulah orang kampung, yang orang kayo puluhan juta pitih di keluan. Yang punya tenaga gotong royong, buat itu semacam. Yang punya fikir, oh bagusnya begini. Hingga jadilah keranda mayat itu. Setelah jadi, apa kata Pak Wali Nagari? Alhamdulillah berkat kerjasama kita semua, keranda mayat selesai. Sekarang siapa yang mau mengisi terlebih dahulu? Siapa yang mau mengisi keranda mayat itu terlebih dahulu? Ada yang mau daftar? Ada yang mau daftar? Yang sumbangannya lebih besar mungkin mau masuk dulu. Yang tenaganya, ya, paluahnya sagadang jaguang ingin masuk dulu. Yang punya rancangan begini, kan masuk dulu. Sadonyo tundo batundo, angkulah dulu. Baitulah nasi Surawawa. Kok kamamanguan dak tangguang orang Minang kok kayo-kayo. Kok kamamangun dak tangguang. Semuanya berjibaku. Tapi setelah selesai siapa yang ngisi? Siapa yang mengisi surau? Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bentuk kesadaran dari KNPI Tanah Datar yang semoga bisa diikuti oleh KNPI seluruh nagari Minangkabau. Biasanya mohon maaf yang namanya HUT pemuda itu tak terlepas daripada hiburan. Begitu juga termasuk nanti HUT RI. HUT ke tahun berapa nih Pak RI Pak? 78 79 78. Sudah mulai jalan-jalan, di stop untuk minta sumbangan. Apa kegiatan yang dibuat? Panjat pinang. Apa lagi? Orgen tunggal. Emang gak ada acara lain selain itu? Pertanyaannya, ketika dibuat orgen tunggal, dibuat lomba panjat pinang, berapa banyak pemuda Minangkabau yang sholat? Panitia tanggung jawab dosa semua peserta. Panitia menanggung dosanya. Termasuk yang memberikan sumbangan untuk panjat pinang dan orgen tunggal. Tanggung dosanya. Pertanyaannya, apakah itu untuk menyambut kemerdekaan Indonesia yang dikorbankan darah para pejuang? Mereka para pejuang, Tuanku Imam Bonjol, Tengku Umar, Pangeran Diponegoro,
dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan darahnya menyumbangkan kemerdekaan. Apa yang kita isi dengan kemerdekaan ini hari ini? Dan semoga ini merupakan awal titik balik para pemuda, khususnya pemuda Minangkabau, babaliak kasurau. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, seperti mana yang saya sebutkan tadi, walau saya lahir besar di Medan, tapi saya bangga berdarah Minangkabau. Karena cuman orang Minangkabau yang punya falsafah adat bersendikan sarak, sarak bersendikan kitabullah, sarak mengata, adat memakai. Seumpama bentuk masjid kita ini. Di atas itu umpama adat. Pertanyaannya Pak, atap atau adat, bagaimana dia bisa kokoh di atas menutupi masjid ini? Apa yang membuat dia kokoh?